Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan Naim dengan NIM akhir 243 dan teman saya Maulana Malik Hidayat dengan NIM akhir 228. Di sini kami akan mengerjakan tugas. Di sini tugas 5 kami simulasi NTP server dan klien. Yang server dan kliennya menggunakan kodian atau source code bahasa pemrograman Python. Lalu di sini kan disuruh perhitungan waktu dari 1 sampai dari 4-nya menggunakan WhatsApp, tapi di sini kami menggunakan di dalam kodian server dan kliennya karena menggunakan kemarin kami mencoba menggunakan WhatsApp agak ribet atau waktunya tidak jelas lah. Jadi kami menggunakan kodian dalam kodian saja. Oke, selanjutnya masuk kodian. Di sini pada codingan server, server kan kami jalankan pada VM dan klien di host. Dan VM kami bentuk ini. Oke, di sini pada server kami mengimport library yaitu socket, time dan struct. Socket untuk menghubungkan atau koneksi jaringan antara server dan klien, time untuk pelaporan waktunya, dan struct untuk mengemas dan membongkar data dalam format biner. Di sini terdapat fungsi NTP server, NTP server dengan parameter host dan port. Hostnya kami atur 000 agar bisa menerima atau mendengarkan pada semua alamat IP yang tersedia. Portnya kami atur 12345. Di sini pada line ini membuat gaya soket UDP-nya, membuat objeknya dulu server underscore socket yang berisi protokol yang berisi soket UDP dengan alamat IP v4 atau alamat IP v4-nya dari sini, dan ini keterangan kalau kami menggunakan protokol UDP. Di sini mengikat objek tadi, mengikat soket UDP tadi dengan host dan port yang sudah ditentukan, lalu mengeprint menampilkan pesan NTP server di start. Atau dimulai dengan host dan port yang sudah ditentukan. Di sini terdapat perulangan, akan terus berulang kalau bernilai true. Di sini server akan menerima pesan dari klien, dengan ukuran buffer maksimal 1024. Nah, di sini T2 itu waktu saat server menerima pesan dari klien, dan T3 waktu ketika server merespon ke klien. Di sini mengepak atau mengemas waktu T2 dan T3 ke dalam ke dalam format biner menggunakan struct.pack, lalu itu ada di dalam objek respon. Lalu ini pada baris ini server underscore socket tentu itu mengirim pesan atau respon ke klien yang berisi tadi T2 dan T3 yang sudah dalam format biner.
Lalu di sini NTP underscore server untuk memulai NTP, memulai apa sih sebutannya? Untuk memulai server NTP. Lalu pada jaringan client.py di sini kami menggunakan 3 library yang sama seperti pada server. Ini socket start time. Lalu di sini ditambahkan dengan library datetime dengan kelas datetime, time zone, time delta. Datetime untuk waktunya, time zone untuk waktu zona wilayah lah. Zona wilayah dan time delta itu mengubah kayak operasi aritmatika gitu yang ntar mengubah waktunya kan. Kalau di sini ntar dikonversi ke ditambah 7 ke zona waktu plus 7. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi NTP underscore client dengan host. Ini host dari IP dari servernya dan port sesuai dari servernya. Di sini diaturnya hostnya itu 192.168.0.107. Oke, ini client socket mirip seperti server tadi. Membuat soket UDP menggunakan alamat IPv4. IP tahu alamat IPv4 dari sini dan tahu protokol DHCP ini dari sini. Ini T1 waktu ketika klien mengirim pesan ke server. Ini client socket tentu. Ini klien mengirim pesan ke server. Lalu ini menunggu pesan respon dari server dengan maksimal buffernya itu ukuran buffernya 1024 byte. Ini tempat waktu ketika server menerima pesan dari atau menerima respon dari server. Ini tempat ketika waktu klien menerima respon atau pesan dari server. Ini T2, T3 dapat dari sini tadi yang dikirim respon dari server. Nah, nanti kan akan dibongkar di sini, dibongkar pada line ini. Jadi T2 dan T3-nya jelas. Kemudian ini mengubah waktu, zona waktunya plus 7. Konversi. Di sini GMT plus 7, TMT. Ini tahu kenapa GMT atau zona waktunya itu plus 7 dari sini. Lalu kemudian semuanya diubah ke zona waktu plus 7. T1, T2, T3, T4 di plus 7 semua zona waktunya. Lalu menampilkan ini kan T1 ketika mengirim pesan ke server waktunya sekian yang sudah zona waktunya di plus 7. Ini print server ketika menerima pesan dari klien waktunya juga sudah zona waktunya juga sudah di plus 7. Ini T3 server ketika mengirim respon ke klien waktunya sudah zona waktunya sudah di plus 7 juga. Ini waktu klien menerima pesan dari server waktunya sudah zona waktunya sudah plus 7. Step-stepnya
Nah, stepnya ini mencetak nilai tiap stepnya dalam format detik. Kemudian ini print round trip time atau RTT, menghitung dan mencetak waktu perjalanan pulang pergi antara klien dan server. Ini RTT dalam second, hitungan detik. Ini delay antara T1 dan T2. Ini delay antara T3 dan T4. Jadi itu waktu di server itu lebih cepat 1 detik daripada yang di klien. Sebaliknya. Wah, oh iya, waktunya lebih cepat, server lebih cepat 1 detik daripada klien. Oke, kalau di sini nanti akan menampilkan 1,sekian, kalau di sini nanti akan menampilkan 1,sekian. Lalu menampilkan offset waktu antara klien dan server. Nah, di sini mengambil atau menjalankan fungsi MTP klien. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan sama saya, kurang lebihnya begitu saja dari saya. Silakan pada Malik. Oke, di sini saya mau Maulana Hidayat akan mempraktekkan yang ada di sini dalam proses NTP yang ada. Oke, di sini wait, ini mati dulu. Server. Nah, ini merupakan source code dari server, yaitu dia bakal nge-host di 00 dengan port 12345. Di sini ada simulasi NTP. Nah, ini tinggal dia bakal ngirim T2 dan T3 saja. Oke. Kemudian kita perlu cari dulu IP-nya. IP-nya ada di 192, 168, 0 dan 105. Kemudian kita tinggal masukin di sini yang ada di client.py. Ini merupakan source code di mana klien akan mendapat atau menerima daripada waktu yang ada di VM atau servernya. Di sini ada T1, T2 yang T1 merupakan dari klien, T2, T3 merupakan dari server, terus ada time step, bla bla bla. Kemudian ada round trip time dan juga round trip time yang ada di pada detik. Kemudian ada delay T2, lalu kita akan mendapatkan offset atau epoch daripada waktu antara klien dan server. Oke, jadi kita tinggal jalanin Python server1.py, kemudian selesai. Kemudian tinggal kita jalanin client.py. Di sini kita ada waktunya, yaitu T1-nya ada di 16:39, terus di sini 16:41:42 dan juga 39. Oke, tim stepnya ada sebagai berikut, terus kita ubah menjadi detik. Nah, di sini RTT in round adalah 0,002 second. Nah, di sini ada yang unik, yaitu ada delay sebanyak -1. Nah, berarti ada apa ya? Jadi servernya itu sudah ada di 1 detik sebelum klien. Gimana ngomongnya? Intinya klien itu masih di detik 1, tapi servernya ada di detik 2. Jadi ada selisih 2 detik antara server. Jadi waktu daripada klien itu lebih lambat daripada yang ada
ada di